dimaksud dengan budaya positif itu gambarannya seperti apa sih yang ada di TK Negeri Pembinaan itu? Seperti apa yang sudah kita lakukan selama ini? Sudah pembiasaan yang baik, contohnya seperti apa? Berjabat tangan ya saat anak-anak masuk sekolah ataupun pulang. Terus yang di dalam kelas biasanya mengucap salam, berdoa, ya. Budaya antri, ya. Itu adalah bagian dari budaya positif. Nah, di dalam budaya positif itu ada beberapa konsepnya. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, dan selanjutnya posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak dan Ibu, mari kita bahas bersama-sama, mari kita belajar bersama apa yang dimaksud dengan budaya positif. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ya, panjenengan sudah tahu semua ya, masalah kurikulum merdeka. Ya, di sini ada pembelajaran yang paradigma baru, ya, di mana pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada yang masih ingat? Ada lagunya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini ya. Ini profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini yang kita berusaha terapkan dalam pembelajaran di kurikulum merdeka. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang penting kita dalam memberikan pembelajaran adalah berpihak kepada murid. Ya. Untuk selanjutnya ada pengubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Maksudnya adalah di mana ada 2 tabel ya Bapak Ibu. Di sini ada stimulus respon. Kebutuhan kita yang sama itu menjadi teori kontrol, bahwa kita itu kebutuhan kita, setiap anak itu memiliki keunikan ya Bu, keunikan atau kebutuhan yang berbeda-beda. Stimulus respon, semua orang yang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita sebagai guru nanti harus memiliki kontrol terhadap perkembangan anak didik. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita memiliki kemauan kepada anak-anak untuk manut dengan kita, itu sudah tidak relevan dalam pembelajaran menuju ke belajar Pancasila, profil belajar Pancasila. Ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi orang lain itu bebas untuk berpikir, berpendapat. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Makanya setiap pembelajaran kadang kita menerapkan, ayo anak, yang penting kita memimpin diri kita sendiri dulu, gitu ya kepada anak ya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu yang secara relevan, secara realitanya. Untuk selanjutnya berkaitan dengan disiplin positif, ya. Apa itu disiplin? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan
nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, Ibu, tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman ataupun hukuman. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, Ibu. Jadi kita mendidik itu agar anak itu memiliki motivasi intrinsik yang berasal dari dirinya sendiri, bukan karena ajakan, bukan karena anjuran, ya, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Bagaimana kita sebagai guru harus bisa menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak, ya. Nah, mari kita bahas yang pertama, yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ya. Contoh nilai kebajikan yang ada, misalnya berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Ya, di dalam profil pelajar Pancasila itu sudah mencakup nilai-nilai kebajikan yang sungguh luar biasa, yang sangat kompleks, ya Bapak Ibu, ya. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dan nanti tujuan kita adalah kita itu sebagai guru itu mampu mengatasi permasalahan yang ada di dalam kelas, baik itu pembelajaran ataupun sikap perilaku, ataupun bagaimana cara kita menanamkan motivasi intrinsik pada anak itu dengan nanti dibahas di belakang tentang keyakinan kelas, ya Bapak Ibu. Ini ada teori lagi tentang Ibo Primary Years Program, di mana nilai-nilai kebajikan yang terkandung adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang berikutnya keterampilan hidup, life skill. Anak bagaimana bisa dapat dipercaya dengan nilai-nilai kebajikan yang ada, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Bagaimana anak itu bisa mengolah keinginannya sendiri, mengatur dirinya sendiri untuk bisa mandiri, ya, di dalam nilai-nilai kebajikan. Yang berikutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia, ya Bapak Ibu. Kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan dasar, ya. Kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ya. Setiap manusia itu berkeinginan, setiap anak itu berkeinginan, punya cita-cita, itu nih Bapak Ibu, ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu di dalam kebutuhan dasar manusia. Di dalam kebutuhan dasar manusia itu ada apa saja sih yang harus kita penuhi? Yang pertama yaitu bertahan hidup, okay? Bertahan hidup itu lebih cenderung ke kebutuhan pokok, ya Bapak Ibu, ya. Semangat Bapak Ibu. Bertahan hidup ada kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kita harus tahu 5 kebutuhan dasar manusia. Ini setiap manusia memiliki kebutuhan ini, baik anak-anak maupun orang dewasa, ya. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok, usia penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, okay? Memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Untuk kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ini mungkin yang terakhir, ya, yang kaitannya dengan kesenangan. Nah, setiap manusia itu menginginkan kesenangan, ya, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Kalau bisa setiap hari kita harus tertawa untuk bahagia. Kalau kita
bahagia, kita mendidik anak-anak juga, anak-anaknya mudah itu kita bahagia begitu ya Bapak Ibu ya. Rekreasi masuk. Oh iya, rekreasi ya termasuk dalam kesenangan ya Bu Asih. Ini tadi kebutuhan dasar manusia yang ada yang di setiap manusia itu dimiliki. Nah, di dalam diri manusia juga ada motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Itu untuk menghindar kenyamanan atau hukuman. Ya. Bahwa kita menghindari hal-hal yang membuat permasalahan ya Bapak Ibu ya. Agar bisa, kalau bisa itu kita tidak memiliki masalah gitu ya dengan orang lain, dengan keluarga kita, dengan anak-anak seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang berikutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu Bapak Ibu. Ini jawaban dari tadi 3 motivasi manusia ya. Yang pertama hukuman, ya. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Ya. Ini berkaitan dengan kita selama di sekolah, selama kita mendidik anak-anak ya Bapak Ibu. Ya. Untuk yang berikutnya konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Itu terencana disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi itu. Coba Nana, kamu itu tadi datang terlambat, nanti kamu duduknya di sini ya. Hanya kita memisahkan dengan teman saja kita sudah bersalah nggih Bapak Ibu nggih. Itu termasuk sudah membuat anak tidak nyaman begitu nggih. Pokoknya kita itu kalau bisa dan memang untuk apa ya Bu, untuk anak kita memang mengabdi untuk anak benar-benar ya. Sikap guru selalu memonitor murid. Memonitornya itu apa? Mungkin berkaitan dengan apa ya Bu? Kita menjaga dia sih tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Saat bermain kita monitornya mau kesandung, mau jatuh. Yang berikutnya restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini yang kita lakukan mungkin nanti saat ada kesalahan yang murid lakukan, mungkin kita bertatap muka dengan anak Ibu, didekati dengan kasih sayang, diberi pertanyaan, diberi solusi begitu. Ya. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Gitu. Jadi anak nanti memiliki solusi sendiri. Nah, ini berkaitan dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru Bapak Ibu. Kita itu nantinya kalau menghadapi permasalahan murid itu, kita menyelesaikannya itu sebagai kelompok apa? Sebagai kelompok penghukum, apa sebagai kelompok pembuat merasa bersalah, apa sebagai kontrol guru sebagai teman, apa kontrol guru sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, mari kita lihat untuk jabaran 5 posisi kontrol ini. Ini dapat dituangkan dalam ini Bapak Ibu bagan, dalam bagan seperti ini. Nah, dengan adanya posisi kontrol itu, kita itu bisa nanti memilah-milah ini motivasi eksternal atau motivasi intrinsik yang akhirnya anak-anak itu memiliki motivasi dalam dirinya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri sehingga anak itu bisa menjadi mandiri, bertanggung jawab gitu nih Bapak Ibu ya. Nah, ini ada identitas gagal. Dalam kontrol guru sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah itu termasuk apa Bu? Kontrol negatif. Jadi apalagi kita di lembaga PAUD, di lembaga TK begitu nggih. Yang berikutnya identitas berhasil. Tadi kan identitas gagal. Dengan melakukan kontrol itu tergolong kontrol negatif, kita sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Nah, ini yang berikutnya perilaku kontrol positif. Jadi kita itu di sini mungkin bisa berperannya sebagai ini ya Bapak Ibu, perilaku kontrol positif begitu nggih. Sebagai teman
dan akhirnya menjadi motivasi intrinsik anak, kontrol diri mereka. Kita menjadi manajer. Nah, dalam kolom-kolom tersebut mari kita pelajari Bapak Ibu sebentar ya. Nah, guru berbuat menghardik, menunjuk, nunjuk, menyakiti, menyindir. Oke, itu kalimat yang kita berikan kepada anak itu sudah tidak boleh Bu dengan kalimat-kalimat seperti itu. Nah, mandel Mbok, mesti akrom, mesti. Itu nggak boleh Bu. Langsung memfonis menyakiti, menyindir, mesti akrom, mesti. Nah, iya, ini biasa terjadi di kita ya Bu, setiap hari anak-anak yang luar biasa ya. Kamu ini tidak melakukannya, pokoknya saya akan, nanti tak telepon loh ibu kamu loh, nanti tak bilangin ini loh, tak panggilkan polisi loh, begitu ya. Ini posisi menghukum, ancaman, hasilnya kepada anak bagaimana Bapak Ibu? Anak akhirnya malah jadi memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain akhirnya, gitu, Ini sudah banyak sekali yang terjadi di diri kita ya Bapak Ibu, apalagi yang saya kelompok A, pokoknya yang luar biasa, Sama dengan tadi sebelum kalau minta-minta. Iya. Awas kalau minta-minta, gitu ya. Saat makan bersama, ayo anak-anak, kita makan bersama, kita makan bekal yang ada, nggak boleh minta-minta ya. Itu sudah menghukum ya Bapak Ibu, Padahal kita sudah melatih anak untuk berbagi. Coba siapa yang mau berbagi makanan sama Raffi, begitu mungkin, Itu kalimat yang mungkin yang lebih tepat, begitu. Terus membuat orang merasa bersalah, Kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu ini. Pokoknya Bu Ari jadi marah kalau kayak gini. Pokoknya jadi marah kayak gini lah, kepengen marah kayak gini. Kepengen nangis ini Bu Ari kalau kayak gini, gitu ya, biasanya seperti itu. Tapi kita belajar bersama-sama Bapak Ibu, karena setiap hari itu apa ya Bapak Ibu, keunikan anak itu kejadiannya beda-beda, berbeda-beda setiap hari seperti ini. Makanya kita pandai-pandailah untuk memotivasi mereka bagaimana agar mereka berubah sikap, Bapak Ibu, Untuk selanjutnya sebagai teman, cobalah kamu antem biar Bapak Ibu tidak dimarahi sama bu kepala, gitu Itu sebagai teman, memantau. Ini tapi dengan adanya kita berteman, anak jadi ketergantungan, Bapak Ibu, hasilnya anak jadi tergantung. Terus yang berikutnya memantau, menghitung dan mengukur. Guru berbuat menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Coba kamu tahu nggak keyakinan kelas apa yang ada di kelas kita? Kalau saat belajar tidak keliling, kita tidak boleh menggunakan kata tidak ya Bapak Ibu ya. Tidak boleh tidak boleh jangan, gitu Coba duduk yang rapi. Lanjutkan untuk kontrol berikutnya yaitu kontrol diri, di mana kita itu dalam kontrol sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi setiap anak seketika mendapatkan permasalahan kita tanya, apa yang kita yakini? Enggak, kamu meyakini hal tersebut, gitu, Apa yang kamu yakini tentang hal tersebut? Apa yang menyebabkan kamu terlambat? Apa yang menyebabkan kamu mencoret hasil karya anak, hasil karya teman, begitu, Itu yang ada di dalam manajer. Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu, gitu, Kalau seperti itu, mari kita selesaikan dengan orang tua kamu, nanti ibu menyampaikan, gitu, Ini untuk yang kontrol sebagai manajer. Akhirnya hasilnya apa Bu? Menguatkan karakter anak, membuat karakter anak. Nah, di sini Bapak Ibu, saya akan memberikan contoh, contoh penerapan posisi kontrol guru. Nah, di sini ini mungkin kasusnya ini yang lebih tidak saya gambarkan ke ini ya Bu, untuk usia-usia TK, Ini mungkin lebih ke penerapan ke usia SD dan SMP, mungkin SMA, Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Mungkin
Di saat anak terlambat ya kita masukkan ke dalam barisan, begitu nggih? Ya, di sini untuk lembaga yang lebih tinggi itu ada konsekuensinya lah, malah lebih ke arah hukuman nggih. Hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu kan nggih. Tapi sekarang sudah tidak diterapkan Bapak Ibu. Ini hanya sebagai golongan yang kontrol sebagai penghukum begitu, ya. Untuk membuat rasa bersalah, ya. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan, ya. Jadi kamu selalu saja mengecewakan, begitu. Ini dalam kontrol sebagai membuat rasa bersalah. Akhirnya kan anak terus membuat rasa bersalah. Tadi termasuk golongan kontrol apa ya Bu? Yang negatif, ya. Yang negatif, ya. Yang anak jadi merasa bersalah, terus memberontak, menyalahkan orang lain, gitu, ya. Ini yang posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ya. Untuk selanjutnya, posisi kontrol yang berikutnya adalah sebagai teman, ya, teman dan pemantau. Nah, kalimat yang biasa dipakai seperti apa Bapak Ibu? Ayo dong, ikut aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, gitu ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Itu sebagai teman. Tapi tadi juga menghasilkan ketergantungan ya Bapak Ibu ya. Dengan sikap seperti itu akhirnya nopoklah orang tidak dimarahi ikih ya. Terlambat lagi ya nggak apa-apa, tidak lengkap lagi ya nggak apa-apa. Nah, itu di dalam posisi sebagai teman. Yang berikutnya sebagai pemantau, ya. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Itu contoh-contoh kalimatnya Bapak Ibu, ya. Untuk berikutnya yaitu yang posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di sini di dalam posisi kontrol sebagai manajer itu kita adalah seorang guru yang bijak ya Bapak Ibu, ya. Karena apa? Memahami kekurangan anak, memahami kesalahan anak, memfasilitasi dan mencoba mencari jalan keluarnya, solusinya, gitu ya. Nah, ini kalimat yang bisa digunakan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Mungkin apa? Alat-alatnya yang dicari di rumah nggak ada, mungkin ya. Kalau tadi lagi dicuci tapi belum kering, gitu ya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kan memberikan solusi, ya, Bapak Ibu, ya. Itu juga bisa diterapkan di kita ya Bapak Ibu ya. Di saat mungkin anak berangkatnya siang atau mari kita ini Bapak Ibu kita sesuaikan dengan kalimat ini. Kita itu sebagai kontrol apa sih posisinya kita, gitu Bu. Andaikan kita menghadapi permasalahan anak, saya kecewa sekali dengan kamu. Coba itu yang pertanyaan pertama Bapak Ibu. Yang pertanyaan pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai posisi apa Ibu? Sebagai posisi apa Ibu? Sebagai posisi apa yang pertanyaan pertama coba? Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi pertanyaan pertama apa Gus? Coba Gus. Menghukum apa itu yang pertama? Rasa bersalah. Betul juga Bu Ajeng ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu pembuat rasa bersalah. Terus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Langsung memvonis ya? Iya. Langsung memvonis kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai apa? Manajer. Iya. Ini kalimat yang kita harus pakai Bu dalam menyelesaikan permasalahan anak. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Coba ya, besok saya tidak bermain HP lagi. Besok saya
supaya tidak minum es begitu ya. Kalau sakit terus yang berikutnya, ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu ya. Sebagai kontrol apa Bu? Teman. Sebagai teman. Akhirnya anak ketergantungan tadi ya Bu, yang akibatnya anak ketergantungan. Terus berikutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kontrol apa Bu? Bapak? Sebagai pemantau. Ini contoh ya. Contoh posisi kontrol apakah aku dengan menggunakan kalimat-kalimat seperti ini, ya? Ya, kepada anak ya, kamu terlambat, kenapa terlambat? Gitu ya. Kenapa mencoret-coret gambarnya teman? Padahal kamu sedang mengerjakan kegiatan sendiri. Masa mencoret-coret teman? Kita harus pandai-pandailah menggunakan apa Bapak Ibu? Menggunakan kalimat yang berkaitan dengan posisi kontrol sebagai manajer yang mendapatkan apa Ibu, yang tujuannya mendapatkan solusi, akhirnya memiliki motivasi intrinsik pada anak. Yang berikutnya, pembahasan berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas atau bukan peraturan sekolah atau bukan peraturan kelas gitu? Sekarang kan sudah nggak ada ya Bapak Ibu peraturan kelas ya. Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh siapa Bapak Ibu? Oleh kita, oleh guru. Kalau keyakinan kelas itu disepakati oleh anak, terutama anak yang membuat. Tapi kalau di kelompok kita, di pendidikan jenjang kita ya kita harus memberikan gambaran kepada anak ya Bapak Ibu. Kita harus membuat apa ya Bapak Ibu, kesepakatan kira-kira yang mau disepakati itu apa, sudah kita bentuk Bapak Ibu, sudah kita buat. Contohnya, setiap bertemu kita mengucap salam itu bisa di apa Bapak Ibu, bisa dilakukan dengan menggunakan gambar-gambar animasi ya Bapak Ibu ya. Nanti anak tinggal memberi kesepakatan begitu. Ini tentang keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu harus ditempel di dalam kelas. Mari mungkin untuk tahun pelajaran besok nih Bapak Ibu nggih, mungkin kita bisa praktekkan nggih gambar anak membuang sampah di tempatnya. Itu bisa untuk keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak boleh banyak-banyak lah, 6 atau berapa. Tapi kan sudah disetujui oleh anak dan bisa dilakukan oleh anak menjadi pembiasaan sehari-hari Bapak Ibu. Budaya antri, ada gambar antri, kita menulis antri menunggu giliran, gak apa-apa di atasnya kita menulis, di bawahnya gambar. Jadi anak akhirnya bisa membaca gambar. Anak-anak itu mengikuti gambar tersebut. Itu nggih Bapak Ibu nggih, tentang keyakinan kelas. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, ini tentang keyakinan kelas kita. Monggo untuk tahun ajaran depan nggih kita bentuk nggih Bapak Ibu nggih untuk keyakinan kelas. Mari kita bersama-sama membahasnya, mungkin diterapkan untuk pembelajaran tahun yang akan datang nggih Bapak Ibu nggih. Nih, pembentukan keyakinan kelas itu bagaimana Bapak Ibu? Bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja akan mudah diingat. Mungkin nanti semester pertama kita menerapkan tentang berdoa, salam ya, terus merapikan mainan setelah digunakan, terus apalagi baris antri. Mungkin nanti semester 2 boleh lagi Bu ya, karena setiap hari kan kita menghadapi permasalahan anak ya Bu. Mungkin kita bisa buat per semester, nanti bisa ditambah lagi ya. Kalau berpelukan masuk. Berpelukan mungkin lebih ke arah sayang ya, saling menyayangi begitu, suka menolong, ada gambar suka menolong begitu ya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan ya. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kalau kita ya ada guru kelas dan anak nih Bapak Ibu ya kita membuatnya itu berembuk dulu dengan anak. Kira-kira kita mau membuat
ya, seperti itu. Ini dalam kelas harus duduk yang rapi, berangkat sekolah dengan ceria. Seperti itu kan termasuk keyakinan kelas, ya. Ini contohnya Bapak Ibu, ya. Datang tepat waktu, hormati guru dan teman, angkat tangan jika ingin bicara. Mungkin kadang ini yang susah diterapkan ya Bapak Ibu, ya. Angkat tangan saat bicara, mungkin itu yang susah diterapkan, ya. Dengarkan penjelasan guru, karena anak setiap kita memberikan materi mesti jawaban mereka lebih banyak dari kita. Itu anak-anak sekarang ya Bapak Ibu, ya, sudah berpemikiran kritis banget dengan apa yang kita berikan pertanyaan kepada mereka. Nah, itu tentang keyakinan kelas. Untuk selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa Bapak Ibu? Dalam suatu proses menyelesaikan masalah, ya, proses dialognya itu bagaimana bisa menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab seperti tadi, seperti pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam posisi kontrol sebagai manajer, gitu ya. Dalam tahap segitiga restitusi itu ada apa saja Bapak Ibu? Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan itu tadi kan ada ya Bu, dibentuk oleh kita itu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas dengan segitiga restitusi. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang kita susun. Karena setiap saat kita juga memiliki permasalahan ya Bu. Ya, kita jabarkan ya Bu, menstabilkan identitas. Di dalamnya ada apa Bu? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Orang apa anak itu bersalah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, wajar saja. Kamu memiliki, kamu bersikap seperti itu, wajar saja. Kalau ibu berkelakuan seperti itu, juga akan bersikap seperti yang kamu lakukan, seperti itu, ya. Contohnya itu, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi agar anak berbuat kesalahan itu tidak boleh dipaido tadi ya Bapak Ibu ya. Wah, mandel, akrom, mandel. Aku dulu di kelas juga seperti itu Bu, saya Bu. Langsung kok kayak, tapi ternyata itu tidak boleh nih Bapak Ibu ya. Malah nggak apa-apa kamu berbuat seperti itu. Mari coba apa yang membuat kamu seperti ini, gitu ya. Mari kita cari solusinya, gitu ya Bapak Ibu ya. Itu di dalam kategori menstabilkan identitas. Nah, untuk selanjutnya validasi tindakan yang salah. Nah, di sini apa Bu? Kalimat-kalimatnya ya. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Ini pertanyaan Bu di dalam validasi tindakan. Jadi di saat panjenengan menyelesaikan masalah itu, ini Bu, pertanyaan-pertanyaan ini yang diterapkan. Jadi jenengan bisa menggunakan segitiga restitusi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, ya? Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk, tapi tidak kamu lakukan, gitu ya. Kamu patut bangga karena melindungi sesuatu yang penting buatmu, gitu ya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini kalimat-kalimat yang digunakan Bu dalam mengatasi permasalahan pada anak, oke? Yang berikutnya menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada akhirnya kita apa Bu? Membuat anak itu menimbulkan motivasi intrinsik yang ada pada anak. Gitu oke? Apa keyakinan kelas kita? Coba kamu melakukan perbuatan seperti ini. Coba kan saling sayang dengan teman kan? Makanya tidak pukul teman, gitu kan? Kalimat-kalimat seperti ini. Nah, selanjutnya ya, contoh penerapan segitiga restitusi yang terjadi di kelompok A kemarin ya
jualan. Oh, sering bikin kulit. Jadi terus Anet bantu. Oh, Anet membantu, pintar sekali. Tapi akhirnya Anet bobotnya malu. Oh, bikin beca juga. Makanya Anet bobotnya malam. Jadi bangunnya nah, coba Anet dengan berangkat terlambat itu Anet berarti tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita gimana? Harus berangkat gimana? Berangkat lebih tinggal atau lebih awal. Nah, untuk ini Anet itu berarti namanya tidak disiplin. Apa? Tidak apa? Tidak disiplin. Disiplin itu penting nggak bagi Anet? Ibu, ini pada akhirnya kita itu membicarakan orang tua ya Bu, Dengan disiplin itu apa? Jadi terus belajarnya alasannya memang jaga dasarnya sibuk tidurnya sampai malam karena jualan semua. Terus gimana? Berarti Anet mau memperbaiki apa? Sikap biar apa? Oh, biar gak telat lagi. Oke, berarti biar gak telat lagi Anet harus gimana? Ya, pokoknya gak kemana-mana. Nanti di hari bicara sama orang tua Anet sama ayah. Itu pokoknya tidak kemalaman, tidak menunggu ibu masak yang jualan. Gitu ya. Ya, terima kasih ya Anet ya. Sudah anak-anak menggunakan besok berangkatnya lebih awal akhirnya biar belajarnya tidak konsultasi dengan lambat. Terima kasih ya Anet ya, sudah meminta maaf. Nanti bermain lagi ya. menyelesaikan atau mencari solusinya karena mereka itu apa Bapak Ibu berjualan makanya anak akhirnya ikut tidur sampai malam gitu. Nah Bapak Ibu ini pada di penghujung acara di dalam penerapan ini disiplin positif ada dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya. Di setiap pembelajaran kan kita sudah harus merefleksi Bapak Ibu apalagi dalam setiap harinya kejadian yang ada di kelas. Dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dalam posisi kontrol saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among. Kita harus berlaku atau memperlakukan anak di dalam posisi kontrol sebagai manajer Bapak Ibu yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kiranya itu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan penyebaran atau pemberian materi tentang budaya positif kepada teman-teman semuanya. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa kita terapkan Bapak Ibu di lembaga kita karena kita adalah lembaga PAUD, lembaga yang sangat-sangat harus banyak apa Bapak Ibu? Banyak kontrolnya kepada anak agar anak memiliki motivasi intrinsik. Begitu Bapak Ibu Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat mempraktekannya dalam pembelajaran ataupun kehidupan sehari-hari kita di sekolah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terima kasih atas waktunya, atas kesediaannya mengikuti kegiatan saya. Dan untuk mengakhiri, mari
marilah kita bersama-sama mengucap lafal hamdalah. Monggo Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sudah berdoa bersama-sama. Untuk lebih semangat lagi, mari kita tepuk semangat, dan ding ding ding, dung dung dung, dan ding ding ding, dung dung dung. Aha aha ma, aha aha ma, aha aha semangat. Iya. Terima kasih. Tadi kalian sudah berdoa. Sekarang Bu Ari mau apa ya? Ada kalau Ani ditutup ya, kalau lewat ditutup ya, jangan lupa ya. Iya, kalau lewat ditutup. Hari ini Bu Ari mau membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa? Ya, agar kalian belajarnya lebih semangat, lebih gembira. Nah, ada ketentuan yang mengatur diri kita sendiri yang dibuat oleh diri kita sendiri. Coba dilihat keyakinan kelas A ada apa saja di sini, ya? Mainan. Oh, yang gambar pertama dari atas. Dari atas itu ada gambar jam sama gambar anak yang ceria. Nah, datang tepat waktu. Berarti kalau belajar kita atau kalau ke sekolah kita tidak terlambat, ya. Yang kedua, salam dan sapa. Iya, kita harus mengucap salam, ya, mengucap salam saat datang ke sekolah, salim sama Bu Guru. Yang ketiga, kita berdoa saat melakukan kegiatan. Terus yang berikutnya, ceria di kelas. Belajar di kelas yang ceria ya Rafif ya. Kalau di kelas itu tidak boleh cemberut, jangan cemberut ya. Harus ceria biar semangat. Terus yang berikutnya, sayang kepada teman. Ada gambar apa itu ya? Iya, saling menyayangi dengan teman. Terus berikutnya, bermain bersama. Bersama teman kita bermain, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, harus bareng-bareng mainnya. Yang berikutnya, gambar apa ya Rafif ya? Merapikan mainan. Iya, merapikan mainan itu. Jadi kalau setelah kita bermain, mainannya dirapikan. Terus berikutnya, suka menolong. Siapa yang suka menolong? Aku. Oh iya, kalau ada teman yang jatuh, ada teman yang mau buka jajan tidak bisa, boleh ditolong ya. Terus yang berikutnya, gambar apa ini? Yuk, apa? Buang sampah. Oh iya, membuang sampah pada tempatnya. Bagaimana kita membuat kesepakatan ini atau keyakinan ini? Nanti kalian menempel stiker. Mantap, stikernya mantap. Stiker gambar jempol mantap. Ya, stikernya bagaimana sayang? Halo, didengarkan dulu. Stikernya ditempel menggunakan lem. Nih lemnya. Contoh. Nah, oh ada stiker marah kata Rafif tuh. Ada stiker marah. Kita mau membuat keyakinan ini marah apa setuju? Tidak. Berarti setuju, tidak marah. Berarti gambarnya ya apa ini? Stiker apa namanya? Jempol. Oh, stiker jempol. Artinya oke, setuju. Jempolnya banyak. Tapi kalau ini stiker marah, halo sayang, stiker marah ini Iya. nggak boleh ya, nggak boleh dipasang. Kita harus
Setuju dengan keyakinan kelas yang dibuat kita bersama-sama. Coba contohnya nanti Bu Ari seperti ini. Kalian ambil lemnya sedikit aja. Lemnya sedikit aja ya. Terus ditempel. Tuh. Halo sayang, lihatlah nih Bu Ari nih memberi contoh nih. Halo Gila. Nih. Ya, ditempel. Bu Ari setuju kalau datang tepat waktu. Ditempel di sini. Kasih. Ini Bu Ari. Lagi. Mantap. Kata Rafif, mantap. Gitu ya, Bib? Iya. Kata Rafif, mantap. Ya. Bu Ari setuju lagi? Kalian juga setuju nggak kalau setiap hari kita harus berdoa? Kalau mau kegiatan harus berdoa dulu. Setuju deh. Bisa? Dani bisa dan? Dani bisa yang seperti ini? Tapi duduk yang rapi yuk. Ya, Anda duduk yang rapi. Maksimal, halo Tasya didengarkan dulu. Satu anak memberi tiga apa ini, Bib? Tiga apa? Tiga stiker. Berapa lip yang ditempelin? 3 stiker. Nanti milih semuanya. Nanti kalau masih ada yang belum masih kosong, boleh ditempelin lagi. Bu Ari juga suka. Ari duduknya sana dulu biar kelihatan temannya nih. Yuk. Iya, yang buat teman-teman nanti di sini. Yuk. Lihat, Bu Ari juga setuju kalau kita saling menolong, suka menolong. Hebat. Sudah? Sekarang sikap anak soleh. Duduk yang rapi, silakan. Nanti urutan ya dari Rafif ya. Dan urutan dari Rafif nanti menempel stiker. Silakan Rafif. Ambil, yuk. 3 kali silakan. Ini ambil stiker yang setuju. Ya, terus langsung dikasih lem dulu, Bib. Dikasih lem sayang seperti tadi buat. Satu dulu Mas. Ya, pelan-pelan, jangan kembali. Lihat Rafif. Yo, lihat Rafif. Anet nanti dulu Net, tunggu giliran ya. Iya, sabar menunggu giliran. Tidak boleh menyalip kata Tasya. Rafif sukanya yang mana? Keyakinan kelasnya. Ceria di kelas. Rafif tuh. Lagi Mas, 2 lagi sayang. 2 lagi, ayo. Rafif suka ceria di kelas. Jadi kalau belajar tidak boleh cemberut. Iya. Terus? Yuk Bib, 1 lagi Bib. 2 lagi ya Bib. Boleh yuk. Ya, Rafif yang baik ini naruhnya dong. Yuk. Tidak kebalik. Yuk. Mana Bib? Jauh-jauh Mas. Mantap. 1 lagi. Yuk. 1 lagi. Enggak usah dipakai. Kan kita setuju ya dengan keyakinan kelas kita ya. Ini. Anet mau lagi silakan Anet. Iya. Mau yang mana Rafif? Mana? Bermain bersama. Rafif juga setuju. Terima kasih Rafif. Anet silakan. Iya. Ayo mau nempel. Silakan. Rafif duduk dulu yang sudah. Ya. Ambil sayang. Ambil. Ayo ambil coba. Boleh. Iya. Mana? Jangan kebalik. Membuang sampah. Membuang sampah pada tempat. Ya, Rafif duduk dulu, Mas. Rafif duduk dulu dalam. Oh iya. Pelannya sedikit aja. Nanti Dani nanti dulu giliran. Rafif yang sudah duduk, silakan. Mau ngambil kemana air? Mau yang
juga. Apa gas? Orang gas. Yuk, Kila, Tabrak barengan yuk. masuk. Gara-gara bisa kembali. Kila, Ulfa, Apa? duduknya dulu yang manis. Rafif duduk mas. Rafif duduk dulu. Beb, Rafif duduk dulu sayang. Rafif duduk dulu. Mas Rafif. Wah. Oh, mana Kila? Oh, ceria gitu lah. Ayo duduk dulu sini, ayo. Ini bukan Duduknya kucing. rapi. Iya, tunggu temennya. Bukan Kita kucing. lagi. Boxing. Setuju yang mana? Misi Aib, geser ke sana sayang. Kayak ini. Tunggu ngorok. Kila, Ulfa siap ya sama Tasya ya. Coba dengarkan baik. Lihat temannya yang sedang menempel. Rafi tidak berdiri terus. Duduknya yang rapi. Ayo Kila yang bisa. Iya, ini yang mana? Lihat. Tabrak masuk. Oh iya. Tabrak Memberi masuk. salam Kita lihat. dan menyapa. Iya. Terus. Oke. Berapa Kila? 2. Kurang satu ya? Oh iya, kurang satu. Benar. Yuk, Kila, ada kurang satu lagi sayang. Tangan kiri Mbak Aita. Kiri tangan kanan. Iya, pinter. Kila Levisa udah berapa? Udah berapa Kila Levisa ngambilnya? Harus 2, kurang 1. Ya. Tapi mainannya kan dulu. Nah, lihat temennya Rafif, lihat temennya. Rasa, siap-siap sama Mila Ulfa, yuk. Sarapan mainan. Oh, udah lompat. Mila udah tinggal. Mila Ulfa dan Tasya silakan. Masih banyak tuh. Nanti Dani mau nempel berapa? Segini. Ih, mau banyak banget. Enggak. Rafif duduk dulu. Rafif, maaf Rafif. Tadi kesepakatannya bagaimana ya? Di dalam kelas yang rapi, yang rapi. Yuk Mas, yang rapi duduk. Nah, ayo duduk, ayo juga. Kila Hana, halo. Kila Levisa duduk yang rapi. Oh, duduk silakan. Gimana Tasya? Kanan, nempelnya kanan. Ya, kanan.
di jalan